أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Bertemu kembali kita di Edumalji, Education Mana Mengaji, yang insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan as-sarf dari kitab Silsilatul Ta'lim Sarf yang sudah kita susun, dan kita tiba di pembahasan dhamir jarrin muttasilin bismin. Masih di pembahasan macam-macam dhamir. Telah kita ketahui dan kita bahas sebelumnya, macam-macam dhamir dilihat dari i'rabnya. Ada dhamir raf'in, dhamir yang dalam keadaan marfu'. Ada dhamir nasbin, ada dhamir yang dalam keadaan mansub. Dan ada juga dhamir jarrin, ya, dhamir yang dalam keadaan majrur. Dan tentu kita ketahui bahwasanya dhamir-dhamir ini ada yang bisa bersambung dengan fi'il, ada yang bisa bersambung dengan isim. Ada yang melekat dengan fi'il, ada yang melekat dengan isim, ada yang terpisah. Ya, jadi ada istilah muttasil. Muttasil ini berarti dia melekat bersambung. Kalau dia munfasil berarti dia terpisah sendirian. Kita masuk di dhamir jarrin muttasilin bismin. Maka maknanya adalah dhamir yang dia jarrin dalam keadaan majrur, muttasilin bersambung, bismin dengan isim. Dan ini khusus dengan isim, tidak mungkin bersambung dengan fi'il, karena dhamir jarrin muttasilin bismin itu hanya khusus untuk isim saja. Dhamir jarrin khusus untuk isim saja. Apakah dhamir-dhamirnya? Maka dhamir-dhamirnya adalah seperti dhamir hu huma hum, ha huma hunna, ka kumakum, ki kumakunna, ya na. Ini yang sudah kita hafalkan. Apakah ini mirip dengan dhamir nasbin muttasilin? Maka jawabannya adalah mirip dan sama memang. Akan tapi ketika dia bersambung dengan fi'il, maka dia menjadi dhamir nasbin, dhamir yang dalam keadaan mansub. Kita ambil contoh biar lebih jelas. Misalnya jika sebelumnya ini fi'il, misalnya dorobahu, ya, doroba plus hu, maka menjadi dorobahu. Ini jika ya bersambung dengan fi'il, maka ini dinamakan dhamir nasbin dalam keadaan mansub, dan dia muttasil bi fi'lin, bersambung dengan fi'il. Ya. Akan tapi pembahasan kita bukan di dhamir nasbin, tapi di dhamir jarrin, sehingga di sini tidak boleh dengan fi'il, harus dengan isim. Kita ambil contoh yang mudah, misalnya kitabun. Ya, kitabun ditambahkan hu, maka menjadi kitabuhu, yang artinya adalah kitabnya. Ya, di sini adalah untuk laki-laki atau muzakkar satu orang. Sehingga kitabuhu, ya, hu di sini adalah dhamir dalam keadaan jarrin. Kenapa kok jarrin? Karena hakikatnya seperti kitabu Muhammadin. Lihat, ini adalah susunan idhofah, dua kata yang digabung menjadi satu. Ini namanya mudhof, yang ini namanya mudhofun ilaihi. Dan mudhofun ilaihi selalu kasroh, selalu majrur. Sehingga ketika berubah menjadi dhamir, maka ini tetap dalam keadaan jar atau majrur. Ya, kenapa harokatnya hu? Karena dhamir itu dia tidak bisa berubah, karena dia mabni, bukan termasuk mu'rab seperti Muhammadin, Muhammadun, dan
ya Muhammadan. Sehingga kitabuhu, hu ini adalah dhamirun jarrin muttasilin bismin. Hu adalah dhamir dalam keadaan majrur karena dia mudhafun ilaihi dan dia muttasil bersambung langsung dengan isim. Seperti itu. Bagaimana jika objeknya kita ganti Aisyah, kitab Aisyah? Maka kita tinggal mengubah dhamirnya menjadi ha, huma, menjadi ha di sini. Kitabu, ya misalnya ini kitabu Aisyah, Aisyata, kitabu ha, sehingga kitabu ha. Ha ini tetap dia sebagai dhamir yang keadaannya majrur karena dia mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaihi selalu majrur. Bagaimana jika dua orang, kitab Muhammad dan Ali, maka kita cukup menambahkan kitabuhuma. Huma dhamirun jarrin muttasilin bismin. Dhamir dalam keadaan majrur yang bersambung langsung dengan isim. Kemudian juga ketika mudhaf ilaihnya adalah lebih dari dua. Kitab kaum muslimin berarti kitabuhum. Kitab dua orang wanita, kitabuhuma. Kitab kaum muslimat berarti kitabuhunna. Kitabmu, ya kitabuka, kitabukuma, kitabukum, kitabuki, kitabukuma, kitabukunna, kitabi, ya kitabku dan kitabuna. Ya inilah pembahasan tentang dhamir yang dia dalam keadaan majrur, dia bersambung langsung khusus dengan isim saja. Sebagaimana tadi kita jelaskan, sehingga posisinya ini selalu menempati posisi majrur sebagai mudhafun ilaihi. Ya wallahu ta'ala al-miswab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.